Hayo, siapa di sini yang merasa indah dan tenang banget kalau misalnya orang lain itu nggak perlu tahu apa aja yang kamu lakukan dan kamu nggak juga harus tahu apa yang orang lain lakukan. Ini tuh bukan bermaksud untuk menutup diri ataupun introvert. Tapi kita tidak boleh terlalu over untuk sharing apa yang kita lakukan dan kita juga nggak boleh terlalu berlarut-larut untuk stalking orang-orang yang ada di sosial media. Nah, jadi pada video kali ini aku itu terinspirasi dari seorang storyteller yang bernama Agus Leo Halim dan juga seorang perempuan yang sangat inspiratif yang bernama Nashatra Malika. Aku sering banget nontonin konten mereka dan juga buku Anatomic Habit by James Clear. Ini dia alasan kenapa sih hidup itu sangat indah dan tenang ketika apa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Yang pertama itu kita menjadi pribadi yang fokus dan tidak mencari validasi. Nah, aku pernah ada di suatu momen yang aku ngerasa kayak, kenapa ya ini itu bisa terjadi dalam hidup aku. Nah, sebenarnya apapun yang terjadi di dalam hidup kita tanpa kalian sadari itu ada alasannya. Entah kalian sadar 1 minggu kemudian atau 2 minggu lagi ataupun sebulan bahkan setahun. Nah, apapun yang terjadi di dalam hidup kalian, aku percaya bahwa itu semua ada alasannya. Suatu cerita, waktu itu aku pernah kecelakaan dan aku tidak berhasil mengikuti suatu kegiatan yang aku impi-impikan. Nah, aku sedih dan aku nangis 1 hari itu semalaman aku nangis. Nah, tiba-tiba besoknya aku kayak merenung gitu, apa yang bisa aku lakukan karena aku tidak mengikuti kegiatan yang aku idam-idamkan ini. Nah, percaya atau enggak, kejadian apapun yang terjadi, baik musibah ataupun hal yang tidak kalian suka, itu pasti ada alasannya kenapa hal itu terjadi. Nah, sama dengan hal yang aku tadi ceritakan, ternyata alasan kenapa suatu kejadian yang aku ngerasa itu musibah, itu terjadi, itu ada hikmahnya ternyata. Nah, saat aku berdiam di kamar dan akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti komunitas untuk mengisi waktu luangku. Dari mengikuti komunitas itu, aku mendapatkan relasi ataupun koneksi. Lalu aku ditawarkan sebuah pekerjaan yang aku rasa ini itu merupakan suatu investasi untuk di masa yang mendatang. Nah, terus juga aku dapat ide untuk sebuah usaha. Nah, itu dia alasan kenapa sih kadang ke kecelakaan yang terjadi pada hidup kalian, musibah maupun masalah itu ada alasannya. Kedua, menciptakan manusia yang nyinyir. Nah, aku pernah nonton kontennya si Kakak Agus Leo Halim, dia ngomong bahwa kalau misalkan orang yang hobinya nge-gym itu pasti akan upload atau unggah progres olahraganya, progres badannya. Kalau misalkan orang yang punya hidup pola sehat, dia akan upload piringnya. Kalau orang yang suka berbisnis, dia akan upload bisnisnya terus dan omsetnya. Nah, kalau misalkan ada orang yang suka baca buku, dia akan sharing isi bukunya. Tapi kalau orang yang suka nyinyir, dia akan sharing apa? Nggak ada, karena dia hobinya nyinyir. Nah, di sini aku teringat pengalaman yang bener-bener setuju banget. Nah, kalian pernah nggak misalkan nih ngeliat ada orang yang pinter banget dalam suatu tempat gitu, dia pintar, terus skillnya bagus, tapi kenapa stuck di situ-situ aja? Aku nggak tahu ya apa dia stuck di situ-situ aja, tapi kalian ngerasa kayaknya dia tuh kadang kayak ngeluh terus juga sedih terus. Nah, karena dia orang pinter ini, kalau kalian perhatiin dia itu sombong dan dia itu nggak bisa ngelihat orang lain bahagia. Dia tidak bisa dia tidak bisa support another human. Dia nggak bisa kayak
kasih respon positif terhadap orang yang lebih di depan mereka atau orang yang mendapatkan pujian. Karena orang yang pinter, orang yang banyak skill, orang yang punya kemampuan bagus, terus dia jago di segala bidang, tapi kalau misalkan dia sombong, gak mau berbagi, dan juga dia nyinyir sama kehidupan orang, hidup dia tuh sebenarnya gak happy, guys. Jadi alam itu akan merekam apa yang mereka lakukan, apa yang orang-orang ini lakukan, yang membuat orang lain tuh sakit hati, sehingga dia tidak mendapatkan peluang, dia tidak akan mendapatkan privilege seperti kesempatan misalkan diundang ke podcast atau diundang ke acara-acara apa gitu, atau ditawarin pekerjaan apa, karena hidupnya itu sibuk nyinyir dan hidupnya tuh nggak bisa lapang dadanya ketika melihat orang yang sukses dari dia. Jadi dia tidak support human, makanya hidupnya stuck di situ-situ aja karena hidupnya nggak happy, karena hidupnya nggak menerima dan mensyukuri apa yang dia punya. Selanjutnya, yang ketiga, nggak usah kasih tahu rencanamu. Kenapa nggak semuanya harus dikasih tahu? Personal branding terhadap apa yang kamu punya itu boleh aja. Misalkan kamu jago public speaking, kamu bisa sharing di sosial media, kamu pengen jadi storyteller, kamu bisa sharing di sosial media, pengen punya usaha apa bisa di-sharing di sosial media, tapi gak semuanya harus di-sharing. Contoh, ketika kamu ingin membangun sebuah bisnis, terus kamu ikut kelas bisnis, gak harus kamu itu kasih tahu ke semua orang kalau kamu lagi ikut kelas bisnis. Misalkan kamu lagi belajar bahasa, gak usah dikasih tahu kalau misalkan kamu lagi kursus, gak usah dikasih tahu kamu lagi belajar ini. Keep silent and keep doing, dan ya udah jalanin, terus kamu promosiin apa yang kamu punya gitu. Maksudnya kamu promosiin personal branding kamu. Tidak usah yang terlalu over. Kalau misalkan aku lagi belajar ini guys, aku lagi belajar gini guys, aku lagi belajar gini. No, itu terlalu over. Kamu tetap aja jalan dan keep doing dengan apa yang kamu lakukan. Kamu mau belajar ini, belajar. Tapi ketika kamu ingin promosiin. But your process itu nggak perlu di-share. Yang keempat itu be support human and stop over to stalk people. Ketika kalian melihat orang yang lebih, pasti ada orang yang lebih dari kita, lebih indah hidupnya, lebih sukses, itu kita harus turut seneng guys, kita harus turut support. Hey, congrats to you, kamu udah mencapai di titik ini. Ketika kita seneng, ada orang yang bisa mencapai di titik suatu hal, itu akan membawakan energi yang bagus juga ke kita. Dan itu akan menjadi doa yang positif juga ke kita. Bukan kalau misalkan ada orang yang lebih dari kita ngomong, dia mah kalau gitu hoki, dia mah gitu. Nah, kita bisa aja bangun koneksi dan berikan support yang positif. Alam akan merekam apa yang kita ucapkan, dan ketika apa yang kita ucapkan itu misalkan bersifat support, membangun, dan positif, itu akan balik ke kita. Kalian percaya deh, kalau kalian pernah gak sih ngelihat orang nih, kalau misalkan dia tuh hidupnya nyinyir terus, pasti hidupnya kayak kok kayak musibah aja gitu dapatnya. Maksudnya bukan musibah, tapi kayak dia tuh kayak ngeluh aja gitu, kayak aduh kenapa ya aku gini, aduh kenapa ya, karena dia tuh tidak enjoy with that moment gitu. So gimana, kalian setuju nggak sama pernyataan hidup itu sangat indah, tenang, dan damai ketika orang lain nggak tahu apa aja yang kalian lakukan, dan kalian juga nggak terlalu tahu apa yang orang lain lakukan. Enjoy with our moment. Dan kalian setuju gak sih kalau orang yang nyinyir ketika ngelihat orang lain itu lebih dari mereka, hidupnya stuck di sana-sana aja karena dia punya pribadi yang gak suportif. Alam itu ngerekam apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita ucapkan itu kalau misalkan negatif terus itu bisa balik ke kita. So, support human guys.